Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Santo dalam acara Secangkir Kopi Hangat. Acara Secangkir Kopi Hangat ini membahas apa itu seluk-beluk tentang autoimun, sistem imunitas tubuh kita dan alergi ya. Jadi silahkan nanti join ya dalam 1 jam ke depan. Silahkan bergabung, silahkan nanti bisa mengajukan pertanyaan ataupun usulan saran ya terkait acara ini ya, acara Secangkir Kopi Hangat. Setiap hari Rabu topiknya berganti-ganti dan tidak kalah menarik dengan topik yang sebelumnya. Dan sebelumnya akan saya sapa dulu nih seperti biasa di Alergi Imunologi Internet Solo ya, Facebook maupun Instagram ya. Semangat pagi, selamat pagi semuanya penyintas autoimun, silahkan ikut bergabung ya. Karena di acara yang pagi ini di luar udaranya juga ya mendung-mendung sedikit ya, agak panas sedikit. Tapi tidak mengapa, yang jelas kita tetap harus semangat ya, semangat pagi. Dan ini masih di bulan Ramadan, bulan puasa ya. Dan juga ini Sobat Muardi ya, di Facebook, Instagram maupun YouTube ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan semuanya ya yang menjalankan. Dan seperti biasa untuk kali ini ya, tetap saya menyarankan ya, menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya, 5M. 5M karena apapun pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya. Yang pertama, memakai masker dengan benar ya, menutup lubang hidung dan lubang mulut. Jadi jangan hanya lubang mulut tapi lubang hidungnya terbuka ya. Yang kedua kali, mencuci tangan dengan air sabun yang kalau bisa dengan air yang mengalir ya. Yang ketiga, menjaga jarak dengan sekitarnya ya, dengan temannya, dengan saudara siapa ya. Yang keempat adalah mengurangi mobilisasi. Jadi kalau tidak perlu sekali, nggak kurang emergensi, sebaiknya di rumah saja ya, ataupun di kantor saja, tidak usah kemana-mana dulu. Kantor juga nanti menjaga jarak ya. Dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan ya, walaupun sudah olahraga bareng-bareng tetapi kemudian selesai olahraga akhirnya pada berkerumun ya, sebagai klaster baru nanti ya. Semoga hal itu tidak terjadi ya. Dan kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa aktivitas semuanya. Dan ini sebentar lagi minggu depan insya Allah kan ada lebaran ya. Ini kan acara mudik bareng ini, moga-moga tidak ada dulu, jangan ada mudik dulu ya, sayangi keluarga ya. Ini dari buat pemerintah juga jangan mudik dulu ya, sebaiknya tetap ya kita saling menjaga semuanya ya, jaga diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan kerabat-kerabat kita dan teman-teman kita semuanya ya. Sehingga pokoknya harapan kita COVID-19 ini, pandemi ini segera berakhir ya. Acara saya kopi hangat pada pagi hari ini topiknya sangat luar biasa, sehingga saya kalau nggak ikut ya, tapi tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut, karena memang ini jamnya jam kerja, jam 9 sampai jam 10. Nanti bisa dilihat kembali tayangannya di YouTube ataupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mardi. Jadi udah banyak sekali episodenya. Jadi mungkin ya 97 atau 98 ya, 98 episode ini ya. Sudah banyak, insya Allah bisa dilihat kembali ya. Pagi ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa karena memang topiknya juga luar biasa. Ini sebenarnya untuk penyintas autoimun, dan ini cocok ini nanti penyintas autoimun di era pandemi COVID-19 ini harus bagaimana bersikap, harus bagaimana berbuat untuk biar tetap bugar sehat ya. Kan salah satunya dengan exercise atau olahraga. Ya, nanti olahraga apa sih sebenarnya yang cocok sebenarnya untuk yang penyintas ini? Nah, kita akan membahasnya di 1 jam ke depan dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Ini beliaunya ini nggak tahu ini apa pinter, jelas karena perempuan pinter masak kayaknya ya, pinter masak, pinter apalah olahraganya, nanti kita tanya aja ya, kita tanya ya. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, beliau seorang spesialis kedokteran apa singkatannya itu? Rehabilitasi medik ya. Fisik dan rehabilitasi. Fisik dan rehabilitasi medik ya. Jadi ini memang singkatannya agak baru. Dulu karena SPRM, sekarang SPKFR ya. Betul. Dokter Fisik dan Rehabilitasi Medik ya. Dokter Golinda ya pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Iya, pagi ya. Ini sejarah juga ini
cerah sekali nih, Seger ya, Dok? seger nih. Seragamnya seger. Seragam saya ungu, seragamnya wah, Orange. ini kayak seperti permen itu loh. Manis-manis gimana itu? Iya. Manis-manis kecut ya. Asam. Iya, asem nih. Gimana kabarnya, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah Ya. sehat, Dokter. Tadi pagi ke sini gimana? Apa exercise olahraga apa gimana ini? Saya kebetulan memang berangkat kerja, rumahnya dekat jalan kaki, jadi sekalian pemanasan. Oh, deket sini ya? Iya, Dokter. Deket ini sebenarnya Dokter Golinda, ternyata deket ya. Jadi beliau nggak usah pakai kendaraan ya, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai apa, jalan kaki. Ya, Jalan Dok. kaki, Dokter. Nah, takut saya tuh kalau jalan kaki itu apa? Jalan kaki itu diantar terus jalan kaki ini sebentar ya. Ternyata jalan kaki ya. Oke, terus hariannya gimana nih aktivitasnya harian, Dok? Tadi saya cerita mungkin bisa beli ini bisa masak kan, ini nggak tahu kita tanya. Masak yang sederhana saja. Sederhana saja, ya. Ya. Ya, Dok. Gimana, Dok? Ini kan era pandemi Covid ini ya, era pandemi Covid ini kan ini sangat menyita perhatian kita semuanya ya. Tidak hanya yang sobat muasi tapi juga penyintas autoimun ini ya. Betul. Bagaimana apalagi penyintas autoimun dengan penyakitnya, dengan kondisi autoimunnya kan sulit untuk aktivitas, beda dengan orang normal nantinya. Betul. Ya kan? Dan mungkin ini Dokter Golinda ini nyapa dulu nih sebelum kita bahas tentang exercise ini. Sapa dulu nih sobat muasi sama penyintas autoimun ini. Betul. Ya, selamat pagi kepada Sobat Muardi dan para penyintas autoimun dimanapun berada. Selamat datang dalam acara ini. Semoga dalam acara ini kita bisa sedikit sharing saja karena kita sama-sama belajar. Nanti semoga saya dapat memberikan sedikit pencerahan. Ya, salam kenal semuanya. Ya, ini belum Dokter Golinda ini kerja di Rumah Sakit Dr. Muardi ya, Dok. Iya. Ini udah lama ya, Dok, ya di sini? 1 tahun baru. 1 tahun ya. Ya. Udah lumayan nih, dari 12 bulan. Iya. Hitungannya banyak 12 bulan. Jadi udah banyak lumayan. Dok, ini gini aja, ya karena Sobat Muardi juga dan Sobat penyintas autoimun, ini kan bulan Ramadan juga ya, era pandemik dan ada bulan Ramadan, bulan puasa ini kan. Ini kan mungkin untuk Sobat Muardi yang tidak punya sebagai penyintas, mungkin olahraga mungkin agak biasa, tapi ini yang khusus kan untuk penyintas autoimun. Ini gimana, Dok? Ini apakah ada beda ini antara yang penyintas sama yang orang normal nih banyak kan untuk exercise apa ini? Ya, betul. Kalau saya boleh sedikit menjelaskan terlebih dahulu, pada penyintas COVID ini kita dapat sedikit menyamakan ya, Dok, kondisinya dengan para penderita autoimun ya, Dok, karena sama-sama mengalami gangguan dalam melaksanakan olahraga yang disebut olahraga. Karena olahraga itu sendiri tidak sama dengan aktivitas kita sehari-hari. Yang disebut olahraga itu adalah gerakan yang ritmik dan kontinus. Jadi dia ritmenya ada secara teratur, kemudian dia harus kontinus paling tidak 20-30 menit, itu baru disebut olahraga. Jadi kalau kita seperti saya tadi jalan kaki, terus kemudian saya menemui pasien-pasien saya, itu tidak bisa disebut sebagai olahraga, Dok. Itu hanya aktivitas fisik saja ya. Nah, kepada kedua kondisi ini olahraga sangat penting, terutama pertama, olahraga itu meningkatkan sistem imun itu sendiri. Ya, jadi bagaimana sih olahraga itu dapat menciptakan sistem imun? Karena kerja hormonal dari tubuh itu jadi balance, jadi seimbang. Bagaimana caranya supaya hormon-hormon kita seimbang? Itu olahraga yang dilakukan cukup dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Jadi tidak perlu olahraga itu sampai gembrobios mau pingsan, cukup yang ringan sampai sedang saja, tetapi dilakukan secara rutin minimal 3 kali 1 minggu. Kalau bisa setiap hari sangat baik sekali, dengan durasinya itu minimal 20 sampai 1 jam paling maksimal. Ya, untuk pilihan-pilihannya sangat banyak. Kita mungkin boleh mulai dari yang paling ringan. Apabila sobat semua mengalami masalah dan tidak dapat meninggalkan tempat tidur, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan yang namanya exercise atau olahraga. Ya, kita tetap bisa melaksanakan exercise atau olahraga meskipun kita berada di tempat tidur. Ya, caranya adalah yang pertama, otot-otot yang besar itu harus digerakkan secara kontinus dan ritmenya terus-menerus secara konstan, ya, Dok. Kita kalau punya otot besar itu kita bisa bilang pada otot lengan atas,
dan otot-otot paha kita. Ya, itu yang paling besar, otot-otot paha kita. Bagaimana caranya? Berarti cukup dengan menaik turunkan tangan, ya, atau dengan naik turunkan kaki. Nah, itu sudah cukup, tetapi ada rumusnya berapa kali, ya. Jadi kita bisa menggerakkan tangan dan kaki kita hanya ke atas dan ke bawah saja, tetapi dilakukan dengan kecepatan yang konstan dan tidak berhenti, ya, dilakukan secara terus-menerus 10 gerakan, kemudian dilakukan 3 set, berarti 3 kali 10, dokter. Ya 10, 10 berhenti gitu ya? 10 berhenti, maksimal istirahatnya hanya boleh 1 menit. Betul. Dan itu bisa dilakukan monggo bergantian kanan kiri dan atas bawah. Dan cukup simpel sebenarnya ya. Simpel sekali, dok. Simpel sekali ya. Tapi memang kita kadang itu ya kemauan dan disiplin kita yang ya. Disiplin kita ini. Kita juga nih sama. Memang ya namanya manusia ya. Kadang sok mau apapun ya namanya juga ya sudahlah, malas juga itu ya, kemalasan. Nah ini terus dokter ini kan untuk yang selama ini pengalaman dokter Golinda ini ya menangani exercise ini kan kalau tidak puasa sih enak ya, wah capek nanti terus akan makan terus minum lah. Ini kan yang agak sulit adalah sekarang kan musim puasa nih. Betul, betul. Jadi gimana nih, yang apakah sama dengan yang sebelum puasa ataukah nanti ini waktunya diturunkan, terus frekuensinya juga diturunkan atau gimana nih, dok? Menurut ini pengalaman saya pribadi ya, dok. Sebenarnya waktu untuk exercise itu banyak. Bisa kita 1 jam atau 2 jam setelah kita berbuka puasa, karena pada era-era anak-anak zaman sekarang itu malah suka nge-gym malam-malam misalkan. Ya, seperti itu ya, dok. Betul. Terus kemudian bisa juga kita setelah sahur kita tunggu kurang lebih 1 jam dahulu, kemudian mulai melakukan olahraga. Tetapi saya sangat menyarankan dan saya sudah coba sendiri, yang paling enak itu 1 jam sebelum berbuka. Ya, jadi pas nanti setelah kita latihan, setelah kita olahraga, capek, haus, habis itu berbuka puasa. 1 jam sebelum puasa nanti tepar itu. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Tenaga yang ada, betul. Kita dulu dok, itu waktu kita punya pengalaman ya sebelum era COVID dulu kan kita pernah waktu bulan puasa kita main bola itu ya, main bola itu senang main bola itu, jadi waktunya ya 1 jam sebelum puasa itu ya, setengah jam sebelum puasa itu saya rasakan ya terus mau semaput. Betul, dengan sisa-sisa tenaga ya, dok ya. Iya, benar sekali ya. Ini memang sangat menarik ya. Ini saya sapa dulu nih yang dari Salsabila dari Samarinda udah hadir ya, selamat pagi, dan juga dari Gemolong udah hadir ya. Dan juga yang udah join nih di Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, selamat pagi semuanya. Silakan nanti ikut memberikan pertanyaan lah ya. Sumbang saran, usul boleh ya terkait masalah topik pada pagi hari ini. Karena topik pagi hari ini kan mengenai masalah olahraga juga ya. Kalau yang nanti di Alergi Imunologi Inti Solo ya, di Facebook maupun YouTube-nya. Ini selamat pagi juga ya, sudah bergabung ya. Nanti silakan nanti memberikan masukan atau gambaran. Nah, sekarang gini dokter, ini kan kalau misalnya, ini kan apakah beda ini yang seorang penyintas autoimun jenis yang misalnya yang kan ada yang rheumatoid arthritis, kemudian ada yang lupus, kemudian ada yang sakit sklerosis atau multiple sklerosis, itu beda-beda enggak ini? Bagaimana cara mengetahui oh ini memiliki olahraga yang cocok nih, gimana nih? Ya, betul. Kalau saya boleh mengelompokkan, rata-rata para penderita autoimun seperti yang ada rheumatoid ataupun sklerosis ataupun yang apa ini, masalahnya ada pada sendinya ya, dok ya. Ya, karena kita memiliki masalah pada sendi, disarankan olahraga yang dilakukan itu pada posisinya duduk. Ya, pada posisi duduk saja. Kemudian kalau boleh datang ke kami dulu, kita bisa lebih spesifik lagi bagaimana kita menyarankan olahraga, karena kita mengetahui kondisi pasien seperti apa. Misalkan posisi pasien nyeri lutut misalkan ya, dok ya. Jadi kalau nyeri lutut kita lakukan olahraganya dalam posisi duduk. Ya, apabila lututnya sakit untuk digerakkan tidak perlu dipaksakan. Ya, kita menggerakkannya ototnya yang
di atas, jadi kita menggerakkannya di panggul, bisa mengangkat paha. Dan yang untuk alat gerak atas, kedua tangannya tetap bisa kita latih. Ya, apabila nanti misalkan, wah ternyata tangannya, kakinya sakit semua nih gitu ya dok ya. Kita bisa memilihkan olahraga dengan cara mengkontraksikan otot tetapi tidak menggerakkan sendi dok. Ada yang disebut isometric exercise. Jadi kita akan mengajarkan bagaimana caranya kita mengkontraksikan otot tetapi tidak perlu menggerakkan sendi. Ya, seperti itu. Yang boleh contoh mungkin ya, dok ya. Ya, contoh yang paling mudah misalkan kita otot bicep ya. Otot bicep itu yang di lengan atas sebelah dalam sini, bukan di belakang, di depan ya. Itu kontraksinya gerakan sendi sikunya menekuk. Ya, dok. Nah, bagaimana jika sendinya itu tidak bisa ditekuk gini atau sakit misalkan? Tidak masalah, kita beri beban saja, tidak perlu terlalu berat. Ya, mungkin perlu dimulai dari botol aqua yang paling kecil. Oh, yang maaf itu. Ya, air mineral ya, nggak boleh menyebut merek ya. Botol air mineral ya. 200 cc itu ya? Ya, betul, 300 cc. Dengan kita menahan supaya si botol air mineral yang penuh dengan air ini tidak jatuh, ini tetap berkontraksi tanpa menggerakkan sendinya. Benar. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti yang diatur berapa lama kontraksinya. Seperti itu. Biasanya kita selalu menyarankan tahan 10 detik, relax. Tahan lagi 10 detik, relax. Semua dilakukan sama, 3 kali 10 gerakan, 10 kontraksi berarti. Seperti itu. Oh iya. Simple sebenarnya ya, tapi memang ya namanya kalau nggak tahu juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, jadi memang nggak tahu. Tapi yang penting adalah kemampuan nih dok ya. Soalnya kalau apapun kan namanya orang kan kalau di olahraga males lah ya. Kalau udah males ya mendingan tidur. Ya, kan seperti itu. Betul, ya. betul. Ini juga ada yang tadi Mbak Tiar nih, Tiar Atasia ini. Ini prinsip olahraga yang aman untuk penyintas autoimun apa ya dok nih? Ya terima kasih nih. Ya, prinsipnya ya gimana dok? Oke. Untuk Mbak Tiar ya, semoga ini bisa memberikan sedikit masukan. Jadi untuk para penyintas autoimun itu yang paling sangat disarankan adalah olahraganya itu bersepeda atau berenang. Berenang itu sebenarnya paling baik ya, karena apa? Apabila para penyintas autoimun ini mengalami masalah pada persendian, itu air memiliki daya angkat ke atas. Jadi dia beban-beban pada sendi itu berkurang dibandingkan kalau kita melakukan gerak itu di darat. Ya, jadi olahraga yang paling aman dan saya sarankan untuk para penyintas autoimun ini paling baik adalah berenang, dokter. Berenang ya. Kalau memang hobi bersepeda baik juga, tetapi memang bersepeda itu masih ada pembebanan, dokter, pada sendi-sendi panggul dan sendi-sendi pada tulang belakangnya. Ya, yang paling pilihan utama bagus berenang sih kalau saya sarankan. Ya, berenang ya, kemampul. Iya, karena dibantu oleh daya angkat air jadinya. Tapi nanti malah nggak berenang tuh gaya batu kali ya? Belum. Ya, sebetulnya juga masyarakat mungkin belum terlalu mengenal bahwa yang disebut terapi air atau kita bilang hidroterapi kalau istilah rehabilitasi medik, dokter, itu bukan pasien berenang dengan gaya kata atau gaya bebas, tetapi kita melakukan olahraga di dalam air. Oh ya, betul, dengan jadi, mengurangi pembebanan tadi ya. Betul dokter, jadi gerakannya bukan berenang, tetap sama seperti di darat, cukup berjalan mondar-mandir, bolak-balik, berjalan miring, terus kakinya ditekuk, diluruskan di dalam air, berulang kali, sama hitungannya 3 kali 10, gitu dokter. Jadi untuk ketinggian airnya minimal seperut sampai sedada. Oh, jadi itu ya, ini memang tidak perlu bisa berenang sebenarnya ya. Betul. Nah, berenang nanti malah belum bablas. Akhirnya berenang ya gimana nih? Ya, jadi ternyata cukup untuk yang aktivitas seperti tadi ya. Betul. Itu biasa. Itu perlu air dingin atau air hangat nih? Ini susah nih kan. Kalau yang kena autoimun nanti, nanti kalau kena air dingin, cekot-cekot ya dok. Semua nanti. Betul, memang paling baik itu suhu untuk terapi di air itu 32 dokter. 32 ya? Betul, jadi hangat-hangat. Berarti nyari itu sejenis apa itu? Yang kolam sauna itu? Apa? Sumber air panas mungkin ya dok ya. Agak sulit juga ya di sini ya. Sumber air belerang, kayak yang di
gunung-gunung kan ada yang apa itu yang sebut air panas itu Iya, ya. betul. Makanya kita selalu Iya. menyarankan kalau latihan di dalam air itu waktunya adalah jam 3 sore supaya masih panas mataharinya di air itu masih Begitu ada. panas hari ya. Iya. Oke, ini dari begitu tadi ya Mbak Tiar ya. Ini Syafi Andra. Oh, Rizky kangen suara Dr. Agus ya. Ini sekarang sudah keluar nih. Sudah keluar. Terima kasih ya. Ini dari Mbak Winarsin ya. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Nih sekarang saya sedang dirawat di Flamboyan. Saya ada HNP, spondilosis cervical lumbal. Olahraga apa yang aman dok? Nih, ya ini. Ya. Ini ada HNP, spondilosis cervical lumbal ini banyak. Betul. Mbak Wina nanti boleh kalau ada dokternya boleh bilang dok saya tolong direhab juga ya dok ya. Jadi biar langsung saya ke sana nanti ya Mbak Iya. ya. Iya, Jadi karena kita ada di nanti Flamboyan. dikonsulkan ini. Iya, betul. Iya. Jadi untuk para penderita HNP spondilosis terutama servikal di bagian leher, mungkin yang ada di luar sana dan masih belum pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis rehabilitasi medik ya, sangat disarankan, oh tunggu dulu maaf, ini saya harus tahu dulu posisinya, apakah sudah di repair atau sudah dioperasi, dibetulkan, disangga atau belum ya dok. Apabila sudah dilakukan operasi, otomatis kita agak sedikit leluasa karena sudah aman, stabil ya. Tulang-tulang lehernya itu sudah tidak menjepit lagi si HNP-nya itu, jadi sudah aman. Tetapi jika belum dilakukan perbaikan pada HNP tersebut, sangat disarankan untuk melakukan itu tadi, kontraksi otot tanpa menggerakkan sendi dari leher. Nah, caranya bagaimana? Anda tangannya, saya beri contoh dulu ya, dok, maaf ya. Saya beri contoh sebelah kiri, tangannya di telinga, ya, di telinga begini. Kepalanya mendorong ke tangan, tetapi tangannya nahan. Jadi dorong-dorongan antara kepala dan tangan, tidak boleh ada pergerakan dari lehernya. Jadi kepala tetap di tengah, tetapi ini sebenarnya otot lehernya berkontraksi karena mendorong ke sisi kiri yang ditahan oleh tangan. Nah, ini nanti sama ditahan 10 detik, kemudian relaksasi, tahan 10 detik, relaksasi dilakukan 3 kali 10 kontraksi. Oh, iya. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, dan belakang. Betul. Iya. Wah, ternyata seperti itu ya. Jadi dorong-mendorong tadi otot tangan nanti juga ikut kontraksi berarti. Ikut kontraksi jadi juga. Olahraga juga. Jadi memang nggak ada ini ya, nggak ada alasan tidak olahraga ya, walaupun Betul. itu ya, dok ya. Walaupun sakit juga masih bisa ternyata. Masih ya. bisa. Nah, nanti kita konsulkan nih ke rehab medik ini, nanti ya. Hubung di Flamboyan nanti. Cuman permasalahannya perutnya masih sakit nih kayaknya. Ya. Ya Mbak Erni Caihong ini, selamat pagi, ini Dokter Bontang, Kalimantan Timur hadir ya. Selamat pagi juga di Kalimantan Timur ya, Mbak Erni ya Caihong. Ini Mbak Fairul Nur nih dari Singapura nih ya. Dok, olahraga apa yang bagus untuk penderita lupus dan pembengkakan jantung nih? Nah ini. Ini Mbak Fairul nih. Oke. Jadi dia memang punya lupus dan Ya. ada jantungnya bengkak. Betul. Ini olahraganya apa ini ya? Ya. Yang jelas jangan lari-lari lah. Takut nanti. Betul ya. Jadi pada pasien yang satu ini kita memiliki kondisi khusus selain lupus juga disertai dengan pembengkakan jantung ya dok. Tentunya di sini kita harus lebih hati-hati dalam memberikan suatu peresepan latihan. Sebaiknya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dokter dengan kami spesialis rehabilitasi medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi istilah sekarang. Karena apa? Sebelum kita memberikan Anda latihannya harus seperti ini, itu kita mengukur dulu kemampuan jantungnya seberapa. Ya, kita akan ukur dulu namanya stress test, cukup dengan jalan kaki 6 menit itu dok. Ya. Supaya kita tahu yang diukur di situ nanti kapasitas jantungnya seberapa. Setelah kapasitas jantungnya itu kita ketahui seberapa, kita baru dapat memberikan batasan-batasan untuk latihan. Itu yang paling standar ya, paling optimal caranya seperti itu. Tetapi apabila Anda belum sempat untuk berkonsultasi dengan kami, inti dari latihan itu adalah hanya untuk kebugaran, artinya tidak boleh membebani jantungnya. Jadi kalau melakukan olahraga bebas sama seperti olahraga yang tadi mau jalan kaki misalkan atau mau bersepeda boleh, tetapi Anda yang punya batas tersendiri karena Anda yang dapat merasakan
Kalau sudah mulai ada rasa tidak nyaman, oh berarti batas maksimal saya di situ harus diturunkan sedikit dari batas itu. Itu yang paling aman. Jangan pakai yang batas maksimal ya, di Betul, bawahnya ya. di bawah maksimalnya. Iya, paling enggak kira-kira berapa itu? Pas 3/4, 80%? Iya, 80% dokter. Oke, jadi gitu ya Mbak Khairul. Jadi kan apapun, memang penyintas autoimun memang agak sulit ya dokter. Jadi penyintas autoimun sobat muati ya. Jadi seperti dulu sering saya sampaikan, namanya penyintas autoimun itu semuanya sensitif, ototnya sensitif, sarafnya juga sensitif, semua lebih sensitif dibanding orang normal, sehingga mungkin pembebanan sedikit aja udah meradang ototnya ya. Beda dengan orang yang normal ya, tetapi nggak mengapa, nanti tetap silakan nanti konsultasi kalau Solo Raya ke Dokter Golinda ini di Rumah Sakit Dokter Muati ya. Nanti kan akan dipilihkan olahraga apa yang cocok ya dok ya. Jadi olahraga apa yang cocok, kemudian pilihannya bagaimana, harus bagaimana nanti, biar yang tepat ya. Karena setiap orang beda-beda ya dok. Iya betul dokter. Jadi jangan disamakan, nanti kan olahraga itu harus sama satu dengan yang satunya. Punya RA, sklerosis, nanti ada myositis dan sebagainya, banyak sekali ya, beda-beda nanti. Dan tergantung nanti akan dievaluasi dulu oleh Dokter Golinda. Oh ini sebenarnya enaknya yang apa sih kan gitu. Iya. Tapi tidak ada pilihan yang enaknya apa, tidur nggak ada. Tidak ya? ada. Nggak ada, atau tidak olahraga nggak ada. Itu susah. Betul. Makanya kan pilihannya dok, satu nggak olahraga tapi pengen saat tubuhnya bugar, itu sulit jawabannya itu. Betul dokter. Iya kan? Dan seperti itu namanya. Itu sama dengan kalau saya cerita itu, dok saya itu pengennya tetap merokok tapi tidak batuk, lah itu susah sekali. Saya tuh bingung kalau dapat pasien gitu ya susah ya. Jawabannya susah ya. Dari Paramita Dewi nih, selamat pagi dokter nih, saya mau tanya mungkin agak melenceng sedikit nih. Olahraga yang paling sesuai dengan obesitas dan punya riwayat patah kaki bagian paha apa ya dok? Wah nih, ya. udah obes, riwayat patah kaki nih, ya. paha juga. Untuk Mbak Paramita, ya sebenarnya untuk olahraga, apabila pertama kita mau melihat patah kakinya dulu ya. Patah kaki di bagian paha ini sudah berapa lama? Artinya kita sudah harus tahu apakah tulangnya sudah menyambung sempurna atau masih belum. Jika tulang sudah menyambung sempurna, olahraga yang disarankan itu sama seperti yang lain, tidak ada perbedaan khusus meskipun sudah riwayatnya ada patah tulang, tetapi tulang itu sudah menyambung, jadi tidak perlu khawatir ya. Untuk obesitasnya, nah ini kita bicaranya melenceng dari yang tadi memang. Kalau yang tadi para penyintas baik yang COVID ataupun yang autoimun, itu olahraganya intensitasnya hanya ringan sampai sedang dok. Tetapi kalau kita mau menurunkan berat badan, ini kita harus memberikan pembebanannya sedang ke berat dok. Jadi kalori yang dibakar benar-benar harus besar ya? Karena tujuannya adalah untuk membuang kalori sisa, seperti itu. Nah, pilihan untuk olahraganya paling bagus saya tetap menyarankan berenang, karena berenang itu sebenarnya sangat melelahkan, energi yang dikeluarkan itu besar. Jadi pilihannya tentunya tidak hanya sesimpel berjalan kaki di kolam, itu akan lebih disiksa sedikit ya dok ya. Jadi memang harus berenang, betul-betul bisa berenang boleh, atau kita menyarankan lari di dalam air dok. Lari dalam air, bisa bayangkan gimana itu lari dalam air? Itu sangat berat karena sambil ngambang-ngambang gitu kena airnya. Jadi benar-benar perlu usaha otot yang lebih besar ya, kalori yang dibakar akan lebih besar. Sewaktunya 30 sampai 45 menit. Ya, tetapi jangan lupa setiap kali kita akan melakukan olahraga untuk siapapun itu tanpa terkecuali pemanasan dan pendinginan wajib dilakukan. Ya, dok. Hanya berupa peregangan otot saja. Betul. Pendinginan tapi dalam kolam nih, udah dingin itu, udaranya udah dingin loh. Udaranya dingin, ototnya harus didinginkan juga. Nah, ini yang agak sulit walaupun punya patah kaki tapi nggak ada ini ya, nggak ada hambatan ya. Tidak ada hambatan, betul. Patah kaki, obesitas ini agak sulit juga, soalnya patah kaki di bagian paha ini kan untuk menahan ya, menyangga seperti itu, otomatis ya sulit juga. Tapi itu tadi pilihannya berenang salah satunya ya. Nggak apa-apa nih, silakan latihan berenang. Ya sebenarnya renang ya latihan itu aja lah. Kalau suruh bisa seperti atlet nggak usah. Ya kan? Yang penting olahraga di dalam air. Betul. Kalau bisa malah enak di rumah, pakai kolam gede, bak mandi, kasih air hangat, jadi kan hangat-hangat, enak itu. Betul.
Tapi butuh berapa lama itu memanaskan? Sama nih ya, ini juga sama nih dari Syafindra, sebenarnya ini sama nih hampir tadi ya. Jadi Syafindra, kalau untuk penderita CHF ini yang gagal jantung tadi, diabetes, olahraga apa yang bagus dok nih? Mungkin ada tambah nih, ada diabetes juga nih. Iya, betul. Jadi kalau untuk CHF-nya ini sama dengan yang tadi, problem pada jantung itu memang sebaiknya kita harus melakukan namanya stress test dulu untuk menentukan kapasitas jantungnya seberapa. Itu paling baik dan paling aman untuk dilakukan. Tetapi pada kasus yang ini beda, ada diabetesnya, bukan dengan lupus ya dok. Yeah. Ya, untuk para penderita diabetes itu kita sangat berhati-hati dengan yang namanya rasa. Ya, karena pada penderita diabetik itu sangat besar terjadi neuropati perifer ya dok ya. Ini saraf tepinya itu terganggu sehingga kebiasaannya kebas pada tangan dan kaki. Akhirnya ada luka kecantol nggak berasa. Yeah. Terus pakai sepatu sempit ternyata sudah lecet tidak berasa. Nah, itu yang perhatian khusus untuk kita bagi para penderita diabetes saat melakukan olahraga. Ya, ini agak sulit karena apa? Di darat juga harus diperhatikan sepatunya dan lain-lain. Tetapi di air, kalau yang lain di air itu saya sangat menyarankan kalau para penderita diabetes di air juga harus berhati-hati karena kalau sudah direndam beberapa waktu, kulitnya akan menjadi sedikit lembut dan malah rapuh ya dok ya. Nah, itu juga harus berhati-hati juga. Jadi waktunya akan kita sesuaikan ya, tidak sama dengan yang lain. Waktunya akan lebih singkat. Yeah. Jadi memang ini harus hati-hati ya. Itu memang diabetes itu memang ya ini dok ya. Khusus juga nih sama dengan autoimun. Kalau diabetes ini memang merusaknya banyak sekali juga mirip dengan autoimun, tetapi yang paling ditakutkan salah satu tadi itu tadi nggak kerasa itu tadi ya. Betul. Olahraganya dipaksa apapun, tahu-tahu lecet, tahu-tahu memar nggak kerasa. Betul, betul. Beberapa hari ya, dulu ada yang pernah kejadian itu pakai sepatu, kemudian nggak terasa tuh tahu-tahu kakinya udah busuk, ternyata dia itu tertancap oleh itu tutup kaleng itu, tutup botol itu loh. Jadi kan nancep selama 3 hari itu nggak kerasa sama sekali. Jadi kemana-mana nancep. Jadi memang hati-hati sekali ya. Jadi itu yang penting pokoknya kontrol kadar gula darah ya lah. Kadar gula darah, terus kemudian olahraga nanti akan dipilihkan yang cocok yang mana ya. Kalau tadi banyak untuk masalah di air, tapi untuk yang di air ini harus hati-hati juga tadi. Sudah sampaikan Dr. Gulinda tadi ya. Dari Mbak Win lagi nih. Ini pagi dok, ini maaf melenceng dari tema saat ini. Saya dirawat juga karena hematomesis ya. Hematomesis dan kolitis juga, rhinosinusitis dan apa semua ini karena ada dari autoimun yang tidak terkontrol dok. Nah, ini pertanyaannya bukan ke Dr. Gulinda nih. Betul. Kalau ditanyakan ke saya cuman bengong saya ini dok. Jadi gitu ya. Jadi memang itu ya semuanya berkaitan ya Mbak Win. Sebenarnya untuk yang masalah-masalah ini autoimun sebenarnya kalau bukannya tidak terkontrol, tetapi autoimun tidak terkontrol itu banyak faktornya ya. Jadi faktornya yang menyebabkan autoimun tidak terkontrol itu juga menyebabkan yang hal lain juga tidak terkontrol ya. Dari faktor pola hidup ya, gaya hidupnya, pola hidupnya, yang aktivitasnya, istirahatnya, terus stresornya fisik maupun psikis itu juga berpengaruh ya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi tubuh kita, apalagi seorang penyintas autoimun. Jadi kalau ada stresor fisik, psikis itu memperberat, akan flare, dan stresor fisik, psikis juga menyebabkan penyakit lainnya juga ikut kambuh ya. Apalagi kalau sudah punya sakit lambung itu kalau stresornya ada fisiknya, psikisnya kuat sekali, lambungnya akan ikut bermasalah ya. Jadi banyak sekali didapatkan, banyak sekali kasus orang dengan tukak lambung yang hebat, yang sampai muntah darah, BAB hitam, karena memang faktor psikis ya, dan juga faktor dari asupan atau makanan yang tidak bagus, pola hidupnya nggak bagus, ya akhirnya menyebabkan tukak lambungnya jadi ikut bermasalah. Nah ini apalagi ini dengan penyintas autoimun, otomatis penyintas autoimunnya juga ikut flare nanti ya. Jadi gitu ya Mbak Win.
saling berkaitan. Jadi kalau ditanya apakah autoimun, belum tentu juga ya. Nanti ada hal yang di atasnya yang menyebabkan autoimunnya nanti kumat, yang menyebabkan ini penyakit lain juga kumat ya. Salah satunya tadi adalah stresor fisik atau stresor psikisnya, mentalnya, dan juga gaya hidupnya yang nggak bagus ya. Gitu ya Mbak Win. Ini dari Mbak Dewi Tania Dewi ya. Senam aerobik apakah masih disarankan untuk penyintas autoimun? Wah, kalau saya janganlah aerobik potol kabeh nanti ya. Ini Dokter Golinda nih ya. Jadi ini bagus nih. Dari Mbak Dewi ini penyuka ini kayaknya, penyuka senam aerobik iya, ini ya. Betul. Jadi untuk Mbak Dewi dan mungkin ini memang banyak orang yang belum tahu juga istilah yang disebut senam aerobik ya. Kalau dari sisi kami, bidang kami di sisi kedokteran fisik dan rehabilitasi atau rehabilitasi medik, yang disebut senam aerobik itu sebenarnya bukan yang jingkrak-jingkrak itu terus namanya senam aerobik ya. Yang disebut senam aerobik itu adalah tadi yang saya jelaskan itu, menggerakkan otot-otot yang besar itu supaya otot-otot besarnya itu dia memecahkan oksigen. Jadi asupan-asupan oksigen ke otot itu lebih besar. Ya, itu yang disebut aerobik sebenarnya, Dokter J. Jadi kalau yang jingkrak-jingkrak itu namanya apa itu? Itu hanya jenisnya saja ya, jenisnya, jenis tipe latihannya ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini senam aerobik yang jingkrak-jingkrak itu memang untuk penyintas autoimun saya menyarankan memang tidak, dokter. Nanti sendi-sendinya, otot-ototnya malah jadi sakit semua. Ya, tapi kalau yang disebut senam aerobik sesuai dengan istilah kami itu memang yang kita sarankan. Ya, senam aerobik yang dimaksud itu adalah menggerakkan otot besar seperti yang tadi saya bilang kaki dan tangan ya selama 30 menit. Ya, kalau enggak ini 30 menit itu orang wih kok lama banget ya, padahal pemanasan sudah 5 menit. Pendinginan sudah 5 menit, berarti intinya saja cuman 20 menit. Betul. Dan maksimalnya 1 jam. Ya, pilihan olahraganya banyak. Dari hanya duduk menggerakkan tangan dan kaki saja, terus boleh duduk berdiri, kemudian boleh jalan di tempat, boleh jalan monggo bergerak, boleh jogging, lari kenceng boleh, tetapi lari kenceng itu kalau istilahnya jangka jarak pendek, dokter, itu kita tidak memasukkannya ke aerobik ya, itu malah nanti anaerob, dokter, soalnya. Ya, jadi betul. Jadi nanti kalau larinya kenceng malah maraton sekalian itu, Dok. Itu atau bersepeda, berenang itu semua termasuk ke dalam senam aerobik, Dokter. Seperti itu. Ya. Memang salah terminologi ya, ini sampai kita kan di masyarakat, sampai kita juga yang orang umum kan namanya aerobik itu yang kayak gitu, yang olahraga sampai jumparkan sampai balik-balik itu kan aerobik ya. Berarti itu salah ya. Jadi yang betul adalah bagaimana itu ototnya itu bisa menerima asupan oksigen yang bagus ya. Jadi tidak melulu terus yang kayak mohon maaf itu yang sampai sampai jingkrak ya. Itu. Yang penting digerakkan secara terus-menerus dan ritmik ya, seperti itu. Olahraga apa ya? Tipenya cuma jenisnya aja beda ya. Betul, Dokter. Saya nggak tahu tuh olahraga apa sih sampai. Nah, kalau model itu kan aerobik seperti itu ya, kalau seperti usia di atas 50 tahun ke atas ya mohon maaf jangan ikutlah. Ya. Protol kabel. Kalau istilah zaman now-nya itu yang HIIT, Dokter, high intensity. Oh, high intensity ya. Oke. High intensity ya bagus lah. High intensity yang untuk yang anak-anak muda lah kayak saya sih. Ya, setengah muda. Ya, Pak Luciani ya. Selamat pagi, dokter yang baik-baik ya. Terima kasih ya. Biasa nih dari Kalimantan Barat ya. Selamat pagi ya, hadir ya. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini saya lupus dengan piriformis sindrom dan HNP di 345 nih. Sudah hampir 11 tahun. Menderita sekali, dokter. Pengen operasi takut risiko karena masih ada 3 anak tanggungan saya, dokter. Selain masih ada kisah dan lain, mohon asarannya. Oh, mungkin olahraganya nih. Olahraganya apa nih, dok? Iya, betul. Untuk Ibu Salsabila ya, kita akan memberikan olahraga berdasarkan problemnya ya. Jadi untuk piriformis sindromnya itu Ibu nanti bisa melakukan peregangan pada otot piriformisnya. Jadi kalau piriformis sindrom itu artinya otot piriformisnya itu mengalami inflamasi, dokter. Jadi karena otot piriformis itu tepat di atasnya
saraf ischiadicus. Jadi biasanya itu satu set nanti jadinya dok, dua-duanya akan kena. Sakit ya. Betul. Nah yang harus dilakukan adalah meregangkan otot ini, ya otot piriformis ini. Caranya nanti ibu boleh tidur terlentang, kemudian kedua lututnya ditekuk, ya kedua lututnya ditekuk. Itu kalau satu sisi yang sakit piriformisnya, sisi yang sakit itu dinaikkan ke atas yang sehat. Jadi lututnya ditekuk 90 derajat, sisi yang sakit ditumpangkan di atasnya sisi yang sehat. Kemudian kedua kaki ini dipeluk erat ke perut. Ya, jadi disilangkan dulu, kalau orang Jawa bilang jigang gitu. Jigang dulu, terus kemudian baru dipeluk erat ke perut. Ditahan selama 5 detik. Kemudian dilepas, diulangi lagi 10 kali selama 3 set. Jadi 3 kali 10 gerakan. Nah, kalau yang sakit kanan kiri atau kalau misalkan mau seimbang, lakukan dua-duanya tidak apa-apa. Gantian ya? Betul, gitu. Gantian kanan dan kiri. Mau bergantian 10 dulu terus kemudian diselingi sebelahnya boleh. Mau dihabiskan dulu 3 kali 10 kanan, 3 kali 10 kiri juga tidak masalah. Ya, dilakukan paling sedikit 1 hari 2 kali, kalau mau lebih makin baik. Oh iya. Seperti itu. Jadi ototnya lebih cepat teregang. Ya. Kemudian, nah ini nanti untuk HNP-nya kita bisa tambahkan satu lagi, tetap saya ingatkan yang namanya isometric exercise. Jadi tidak menggerakkan otot-otot sendi-sendi, sendi-sendi pada tulang belakang supaya tidak nyeri, tetapi bisa mengkontraksikan ototnya dengan cara tidur terlentang, kemudian kedua kakinya boleh lurus, tapi kalau lurus itu biasanya agak sulit, jadi ditekuk tetap, kedua lututnya ditekuk. Kemudian punggungnya, kan kalau bagian punggung pinggang itu agak ngelekuk gitu ya dok, itu ditekankan ke kasur dokter. Ditekankan ke kasur, jadi pinggangnya itu yang lekuk itu diturunkan ke kasur, sama ditahan 5 detik, dilakukan 3 kali 10 gerakan. Nah, sama juga dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 hari. Betul. Nanti kita bisa tambahkan untuk menguatkan otot-otot bokongnya dengan cara sama tidur terlentang seperti tadi, kakinya lututnya masih ditekuk, bokongnya yang diangkat ke atas. Gitu. Ditahannya sama, tetap 5 detik, 3 kali 10 gerakan. Itu ngapalinnya gampang karena hitungannya sama semua, dokter. 5 detik sekali. Wah, betul. Ini ya mungkin agak susah kalau, ya mohon maaf misalnya perutnya tuh gede, gendut, gimana nih? Betul. Biasanya kalau perutnya besar atau mungkin terlalu nyeri sampai tidak bisa menjangkau ke lututnya, kita bantu dengan handuk, dokter. Betul. Oh, pakai handuk. Betul. Ya, narik kita sendiri. Betul. Jadi harus ditarik maksimal karena yang bisa merasakan kita. Tapi kalau mau dibantu orang lain, monggo diberikan aba-aba. Kurang itu atau sampai kelebihan. Sampai terasa sakit atau gimana? Sampai terasa sakit. Ya, karena kalau belum sakit berarti ototnya belum tertarik. Ya, memang sengaja kita regangkan maksimal, jadi memang rasanya akan nyeri. Tetapi setelah itu, terus ototnya tidak mencengkeram, tidak spasme lagi, tidak menekan ischiadicus lagi, nyerinya akan langsung berkurang. Oh gitu ya. Asumsinya kan kalau memang ditarik itu kan tambah sakit, nanti tambah nyeri ya, enggak ya? Saat itu nyeri, tetapi setelah itu terus tidak enak habis itu ya. Wah, ini namanya juga ini membuat nyeri, sakit untuk menghilangkan nyeri nih. Ya, ini agak susah nih ya. Jadi gimana caranya kita dibuat nyeri biar nyeri yang satunya itu hilang? Agak sulit. Ya. Tapi perlu coba nih ya. Jadi gitu Mbak Salvila. Coba ya, mohon maaf nanti ya kalau memang mohon maaf gede perutnya besar ya pakai tadi handuk dibantu tarik itu ya. Kalau posisi tetap sama ya? Sama, betul. Kalau nggak tahan nyeri, boleh sedia air es atau air hangat, monggo nyamannya yang mana. Itu setelah dan sebelum latihan boleh dikompres-kompres dulu selama 10 menit. Oh, dikompres sebelum latihan ya? Betul. Kalau keras nggak pede atau kayaknya nggak kuat nyeri, ya itu bisa mengurangi juga rasa nyerinya, dokter. Kalau dikompres nanti ya terus sakitnya gimana? Sakitnya malah nggak kerasa. Nggak kerasa. Ini dari gitu ya Mbak Salvila ya. Terus ini dari Ayu Wisti nih ya, Ayu Wisti dari Instagramnya Alergi Imunologi dari Solo ya.
Ini pertanyaannya adalah, Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Ini olahraga apa yang baik untuk penderita di lutut nih dengan berat badan berlebih? Jadi ini olahraga di lutut nih, penderita di lutut dengan berat badan. Oh, yang dia Ya, berat badannya itu berlebih ya? berlebih, Ya, betul. olahraganya apa ini? Ya. Oke, untuk penderita nyeri lutut ya, memang jalan satu-satunya supaya, kan kita kalau bilang OA itu penyakit yang tidak sembuh ya dok, Ya. karena dia akan ada terus dan bisa bertambah parah Ya. sesuai dengan usia, seiring usia. Jadi yang harus kita lakukan untuk bukan menghilangkan, tetapi memperlambat progresivitasnya itu adalah dengan menguatkan semua otot-otot yang ada di sekitar lutut. Nah, jadi nanti fungsi otot ini akan sama kerjanya dengan deker, dokter. Ya. Bagaimana caranya? Ototnya kan paha kan depan, belakang, samping kanan, samping kiri gitu ya, dok ya. Jadi paling baik ada dua posisi. Yang pertama duduk, karena untuk nyeri lutut tidak disarankan olahraga dengan posisi berdiri. Ya, jadi duduk. Hanya gampang saja lututnya diluruskan, ditekuk lagi, diluruskan, ditekuk lagi. Ya, tapi pahanya tidak boleh menempel pada ini kursi. Jadi pahanya diangkat sedikit, kemudian ditahan, tidak boleh turun sampai 10 kali gerakan meluruskan lutut, terus ditekuk kembali 10 kali, boleh turun. Ya? Oh, berat juga ya? Ya, jadi ini nahan, ini benar-benar dikuatkan dong Iya. otot pahanya untuk yang bagian depan. Kalau untuk yang bagian belakang itu biasanya saya menyarankan berdiri, terus kemudian karet gelang itu dibuat kayak tali panjang seperti kalau anak-anak main lompat tali itu dok, tapi dibuatnya melingkar penuh. Kemudian yang satu sisi itu dikaitkan monggo pada kursi atau pada apa bagian yang tidak bergerak. Kemudian yang satu lagi dililitkan ke ankle, ke pergelangan kaki kita. Nah, terus nanti kakinya diluruskan ke belakang, diluruskan ke belakang. Jadi Oh, narik ya. karet, Oke. betul, seperti itu. Simple-simple, semua bisa dilakukan ya, seperti itu. Terus yang aman lagi di air. Di air itu paling Wah, saya harus enak. olahraga di air nih, kaki saya itu mulai sakit nih. Ketahui karena lama nggak main bola ya, setahun lebih, jadi nggak main bola dulu nggak sakit. Ini Betul. selama nggak main bola jadi sakit. Lupa pemanasan, lupa Iya. pendinginan. Nggak ada pemanasan pendinginan, nah untuk setiap hari untuk jalan kaki lama-lama sakit nih. Wah, nih jadi itu ya olahraga nanti. Terus kalau yang penting juga mengurangi berat badan ya dok. Betul, itu Dulu kunci itu. utama juga. Iya. Jangan gemuk-gemuk. Kalau bisa sih kurang, apalagi era pandemi gini agak sulit juga ya, di rumah terus akhirnya makan banyak. Betul, kegiatannya berkurang. Nanti memang ya ini sangat menarik, tapi apapun ya tidak ada masalah, tidak ada halangan, baik itu sekarang kita di era pandemi COVID maupun di bulan puasa ini, ya setidaknya olahraga tetap bisa dijalankan ya, dengan pilihan yang tadi disampaikan Dr. Gulinda di awal, banyak sekali ya. Tapi dari semua tadi kok mengerutnya adalah ke main Air, olahraga ya. renang. Iya, itu paling baik untuk hampir segala jenis problem itu bisa kita atasi dengan terapi di dalam air, olahraga di dalam air ya. Jadi memang paling baik sekali, apalagi kalau bisa memberikan suhu yang optimal itu tadi ya dok. Ini kita sayangnya nanti mungkin ke depan kalau manajemen menonton acara ini ya dok, terus kita dibangunkan kolam untuk terapi air, wah boleh juga ini ya. Ada yang apalagi ada gelembung-gelembungnya, Wah, itu lebih ya. mantap lagi Itu ya. juga bagus ya. Bagus juga dokter Gelembung ya. air hangat, ya, Iya. hangat-hangat tubuh. Nanti lama-lama dipanasin lagi kasih telur, jadi telur matang. Iya. Jadi itu ya memang ya olahraga ini saya juga nih, terima kasih nih saya juga ikut. Wah ini saya harus ini sekarang latihan renang nih berarti, Betul. biar enak, tapi ya mengurangi berat badan. Meng- Terus gini dok, ini kalau ditanya, terus olahraga ini nanti itu kan tadi udah sampaikan di awal seminggu paling nggak 3 kali ya, minimal Betul. 3 kali atau kalau bagus setiap hari ya. Betul. Ini harus dijalankan kapan dok? Apa cuma setahun, 2 tahun atau mau seumur hidup ini? Gimana nih kalau tanya ini kan seperti itu biasanya. Betul. Kalau ditanya sampai kapan ya ini harus dilakukan terus-menerus dokter. Karena sesuatu yang kita lakukan hanya sesaat terus kemudian kita stop kembali itu fungsinya akan hilang kembali. Ya, jadi memang harus dipertahankan terus-menerus. Ya. Gitu. Ya memang
Memang seperti itu ya, tetap apapun continue itu penting ya, tapi memang continue itu hubungannya dengan disiplin kita. Kalau namanya juga manusia ya, Dok. Betul, dokter. Biasanya malas lah olahraga, mau kemana juga, akhirnya olahraga. Iya. Kita ya itu juga, ini sebenarnya untuk kita juga, ini tenaga medis juga, kita kan ya lupa ya, kita ngurusi pasien malah kita lupa dengan olahraga ini. Ya. Kebanyakan begitu ya, dok? Iya, betul, kebanyakan kita. Saya juga ngalami sendiri, wah nggak ngurusi malah lupa olahraga, dan ya ini bisa memberikan saran tapi kadang sok kita sendiri susah. Tapi apapun ya kita saling mengingatkan ya Dok ya. Betul, Jadi kan, dokter. apapun enggak apa-apa, sebenarnya kita mulai bersama-sama ya, bersama-sama ya. Ini olahraga ini sangat menarik ya. Kalau misalnya ini Dok, kalau olahraga yang yang jelas jangan olahraga catur ya. Catur nanti sulit itu. Sulit ya enggak? Nah, terus itu yang latih ototnya otot otak. Tidak memenuhi kriteria menggerakkan otot secara ritmik dan kontinus. Iya. Hanya cuma pindah-pindah bidak catur itu kan ya, tidak bisa. Jadi itu ya. Terus kalau misalnya olahraga yang apa itu yang sangat high eksplosif, misalnya seperti melompat-lompat kayak apa itu badminton ya kan. Terus kemudian apa itu basket, itu futsal, itu kan itu direkomendasikan enggak itu? Apa harus sangat dihindari ya itu ya? Kalau untuk yang tidak ada problem itu tidak masalah, dokter. Ya, teman kan kita karena berbicaranya bagi teman-teman yang penyintas COVID ataupun autoimun, ini memang sedikit menghalangi untuk itu ya. Tapi targetnya ke depan bisa melakukan itu juga. Ya, kita kan memberikan exercise tujuannya memperbaiki yang sekarang untuk bisa mencapai kondisi seperti orang pada normalnya, seperti itu. Ya. Jadi tapi ya tetap harus hati-hati, ini memang saya pengennya juga itu, cuman ya tadi susah ya, ya kita olahraga. Pertama kali tetap apapun olahraga yang baik adalah mengurangi berat badan, itu yang penting ya. Jangan terlalu gemuk ya. Gemuk otomatis ya berat ya kan. Iya. Dan ini dari Mbak Niken nih, Mbak Niken Larasati nih, izin bertanya dokter nih, saya skleroderma dengan hipertensi pulmonal, CVA ya, tapi saya juga HNP nih, spondylolisthesis L5S1 ya, kehilangan rasa ingin dok, apa ada gerakan-gerakan khusus untuk membantu mengembalikan rasa ingin berkemih? Oh, rasa ingin berkemih ya. Gimana dok? Ya, ini problemnya. Ada spondylolisthesis ya. Betul, problemnya rasa ingin berkemihnya ya. Jadi paling baik Ibu Bu Niken nanti dapat ya mau nggak mau harus konsul ke kita ya dok. Yeah. Karena kita di sini ada alatnya Bu. Nanti kita bisa memberikan stimulasi elektrikal. Jadi seperti aliran listrik kecil. Itu ditempatkan di saraf yang mempersarafi bagian berkemihnya dokter. Nah tujuannya adalah menstimulasi sarafnya supaya sarafnya aktif kembali. Ya itu yang paling baik. Tetapi selain itu juga memang tetap harus ada olahraganya atau latihannya Bu. Dengan cara kalau orang awam sudah mengetahui banyak senam Kegel. Oh, senam Kegel. Ya senam Kegel itu sederhana saja. Jadi Ibu seperti menahan kemih, ditahan 5 detik, kemudian relaksasi sama dilakukan 10 kali 3 set. Seperti itu, satu hari minimal 2 kali. Patokannya 10 kali 3 set. Betul, semua latihan. 3 kali 10. Ya. Tapi nanti kalau senamnya untuk aerobik atau yang disebut kebugaran jantung dan paru-paru itu tidak terus 3 kali 10 angkat tangan, oh selesai. Lah berarti belum memenuhi waktunya. Ya harus ingat, itu harus digerakkan secara ritmik, tidak cepat berhenti tidak. Jadi konstan kecepatannya, kemudian digerakkan terus menerus minimal selama 20 menit karena ada pemanasan dan pendinginan. Ya, jadi intinya saja itu minimal 20 menit sampai 40 menit. Oh, seperti itu ya. Jadi jangan terus cepet-cepet selesai ya. Yang penting mau naik 3 kali 10. Ini karena waktunya ini mungkin satu kali lagi nih dari Salsabila nih ya. Boleh satu lagi dok untuk berenang, tentunya kolam renang umum ada bekas-bekas orang terkadang meludah di dalam air. Bagaimana dengan virus COVID-19 ini?
Ini pertanyaannya mau yang renangnya atau yang COVID-19-nya nih? Kayaknya mau berenang tapi takut nanti tertular COVID Iya, gitu ya, Dok ini ya. ya saran nomor 1 adalah berangkat paling pagi hari, ya, yang belum banyak orang. Itu solusinya paling pertama, ya Dok ya. Ya. Solusi yang paling bagus seperti itu. Kalau punya kolam pribadi sih lebih bagus, cuman kan sulit. Ya, mendingan kalau saran saya datang pagi-pagi sekali, ya, untuk paling awal. Dan untuk risiko penularan COVID sampai sekarang sih dengan yang di kolam renang sih masih banyak literatur yang menyatakan pro kontranya masih ya. Jadi belum tentu ada yang bisa tertular, ada yang enggak ya. Kalau intinya kalau dengan virus itu sebenarnya virus itu kalau keluar dari tubuh dari inangnya itu mati ya, karena memang dia harus hidup dari inangnya, Kalau dia di luar inang pasti mati, dan mungkin kalau dia tertular dan kalau kita dicek biasanya kemungkinan adalah dalam tanda kutip bangkainya virus saja yang masuk ke tubuh kita, dan dengan di pemeriksaan dia jadinya positif ya. Jadi itu ya, tapi untuk memang literatur masih banyak yang pro kontranya, karena virus secara umum keluar dari inangnya mati ya. Dia nggak bisa hidup sendiri, dia itu parasit kok ya, jadi harus jadi gitu ya Mbak Salsabila. Pesan saya adalah datang pagi-pagi baru dibuka, jadi belum banyak orang, jadi belum ada yang meludah. Kan semalaman nggak ada yang meludah. Itu ya dokter, ini memang ternyata 1 jam ini cepat sekali, dan ini memang sudah mau selesai. Dan Dokter Golinda kita kan punya grup komunitas autoimun ya, jadi untuk yang para penyintas autoimun ya, saya sampaikan kita memiliki grup komunitas autoimun ya. Di nomor WhatsApp-nya silakan dicatat ya, nanti silakan ikut bergabung di grup komunitas autoimun. Nomor HP-nya untuk grup WhatsApp-nya adalah 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, adalah grup komunitas autoimun untuk WhatsApp-nya 0852 8206 2239 ya, silahkan ikut bergabung. Yang mohon maaf, ini yang bergabung adalah yang penyintas autoimun saja. Jadi yang kalau yang sehat enggak boleh ikut ya. Dan jangan kecewa kalau memang tidak bisa ikut live streaming pada pagi hari ini ya, karena memang ini kan jam kerja. Hasil rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali pada YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Dan jangan lupa kalau sudah dilihat diapain Dok? Kalau sudah lihat di like, di follow, jangan lupa subscribe juga. Mau di share-share ke temennya lebih baik lagi. Lebih bagus share, karena memang di acara Sang Ropi Hangat ini memang tidak ada hoax, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi silakan di share, silakan di subscribe, dan sebanyak-banyaknya ya teman-temannya diberitahu, tidak apa-apa ya, karena memang insya Allah sih acara ini tidak hoax ya. Kompeten yang hadir ini Dokter Golinda nih ya, di bagian yang rehab medik ini. Dan memang tidak terasa memang dokter ya, ini memang sudah mau selesai karena waktunya ternyata cepat sekali 1 jam ya. Cepat sekali. Betul. Mungkin ada pesan terakhir nih dari Dokter Golinda terhadap untuk yang penyintas autoimun terutama, maupun untuk yang sobat Muardi terkait masalah exercise ini di bulan puasa. Ya, terima kasih dokter. Ya, untuk para sobat sekalian, jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa olahraga itu sangat penting dilakukan ya. Jadi harus ingat minimal 3 kali dalam 1 minggu, dan jangan lupa prinsipnya adalah menggerakkan otot secara terus-menerus tapi kecepatannya konstan. Jadi dipertahankan selama 20-40 menit, itu inti gerakannya. Ya, gerakannya apa monggo, sebenarnya bebas, tidak ada gerakan yang harus begini harus begitu, tidak. Nah, kalau masih bingung, ada banyak sekali contoh-contoh senam dari kami tim rehabilitasi medik RSUD Dr. Muardi, bisa dilihat di line-nya YouTube ada, Instagram ada, punyanya Dr. Muardi tentunya. Iya. Ya. Terima kasih ya untuk Dr. Muardi, dan terima kasih Dr. Golinda ya atas kehadirannya di acara Sang Ropi Hangat pada pagi hari ini. Dan juga untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, saya ucapkan terima kasih atas ikut bergabungnya di acara Sangker Kopi Hangat ini ya. Dan untuk yang insya Allah di minggu depan kita akan bertemu kembali di acara ini di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10. Tetapi tidak usah kecewa kalau nggak bisa ikut secara live, bisa dilihat kembali tayangan ini di live di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan karena memang waktu ya Dr. Golinda ya, dan ini terima kasih sekali ya untuk Dr. Golinda. Dan
Kita cuma sekian untuk acara kita di pagi hari ini, acara secangkir kopi hangat bersama saya Dr. Agus Susanto. Kita insya Allah ketemu lagi di Rabu minggu depan di jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Waalaikumsalam.